Karena untuk apa? Bapak juga tidak tahu, karena gini, mungkin itu orang yang tidak mampu seperti itu dan minta tolong. Saudara, 3 pelaku terikat dalam sindikat perdagangan bayi ditangkap oleh Satuan Kepolisian Tambora, Jakarta Barat. 3 pelaku, saudara, 2 diantaranya merupakan pembeli, sementara 1 pelaku lainnya adalah ibu kandung yang menjual bayinya sendiri. Lantas, mengapa seorang ibu bisa dengan tega menjual bayinya yang baru saja ia lahirkan? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Istilah sayang anak kerap digaungkan. Namun nyatanya ada orang tua yang tega menjual anak kandungnya lantaran diimingi uang. Kasus ini terendus Polres Jakarta Barat akhir Februari lalu. Malam ini kami membenarkan telah melakukan pengungkapan terhadap kasus perdagangan manusia, yaitu bayi dalam hal ini. Saat ini para tersangka sedang menjalani pemeriksaan secara intensif. Kasus perdagangan anak kandung terbongkar dari laporan T, ibu berusia 35 tahun yang melaporkan kehilangan bayinya ke polisi. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi justru menemukan fakta bahwa T ternyata menjual bayi yang baru dilahirkannya kepada orang lain. T merasa ditipu oleh 2 orang yang membeli bayinya, EM dan suaminya AN, lantaran tidak menerima uang penjualan bayinya. Jadi T ini awalnya ada semacam perjanjian di bawah tangan dengan saudari EM yang memang sudah beberapa kali melakukan transaksi pembelian bayi tanpa melalui prosedur. T berkenalan dengan EM melalui grup adopsi bayi di media sosial ketika T tengah hamil 8 bulan. Keduanya membuat perjanjian jual beli bayi yang tengah dikandung T. Saat T melahirkan, EM mendatanginya di rumah sakit. Kemudian tersangka T dan EM melakukan transaksi jual beli bayi. Tersangka T menjual bayi yang baru dilahirkannya sebesar 4 juta rupiah. Perkenalan antara EM dan T berawal dari adanya grup adopsi yang melibatkan kedua orang ini. Kemudian pada saat T melahirkan di salah satu rumah sakit di Jakarta Barat, EM menghubungi ataupun mendatangi saudari T di rumah sakit. Kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak antara saudari T dengan saudari EM ini, disepakati EM akan membayar sejumlah uang sebesar 4 juta rupiah. Setelah kesepakatan harga, EM menyerahkan Rp1.500.000 kepada T sebagai angsuran pertama. Kepada saudari T yang baru dibayarkan sebesar 1,5 juta atau Rp1.500.000 dengan janji beberapa hari setelah bayi dibawa, uang akan dikirim sisanya sebesar Rp2.500.000. Beberapa waktu berjalan, T tak kunjung menerima sisa angsuran dari EM. Ini yang mendorong T melapor ke polisi dengan alasan kehilangan bayi. 3 orang ditangkap dalam kasus perdagangan bayi ini, yakni tersangka EM yang berperan mencari ibu hamil yang kesulitan membayar uang persalinan. Kemudian AN suami EM yang berperan sebagai penadah, serta T yang menjual bayi yang baru dilahirkannya. Pengungkapan tindak pidana ini, penyidik mengamankan 3 orang. Yang pertama atas nama T,
kelamin perempuan umur 35 tahun. Yang bersangkutan berstatus sebagai ibu kandung dari salah satu bayi yang kami selamatkan. Kemudian yang kedua adalah perempuan atas nama EM umur 30 tahun yang juga berperan sebagai boleh dikatakan pelaku utama dalam tindak pidana perdagangan orang ini bersama dengan seorang laki-laki inisial atas nama AN yang merupakan suami siri daripada tersangka. Setelah dilakukan pendalaman, polisi menemukan tersangka EM dan AN juga telah membeli beberapa bayi lainnya dari orang lain. Bayi-bayi tersebut termasuk bayi dari tersangka T ditampung di rumah orang tua EM yang berada di Kecamatan Rancasari, Bandung, Jawa Barat. Di tempat ini polisi menemukan 4 bayi dan seorang balita yang berusia 3 tahun. Kepada kami, ayah EM mengaku bayi-bayi tersebut tidak diambil secara paksa. Ia mengaku anaknya hendak mengadopsi bayi-bayi tersebut dan merawatnya. Ngambil bayi itu bukan ngambil ya, mungkin gitu ada kesepakatan baik-baik, gitu ada saksinya gitu. Karena untuk apa Bapak juga tidak tahu, karena gini, mungkin itu orang yang tidak mampu seperti itu dan minta tolong. Anak Bapak kan hanya membantu dan menolong, kalau Bapak mah nggak ikut campur masalah ini. Sementara ibu tersangka EM mengaku tidak tahu menau asal dari bayi-bayi tersebut. Dirinya hanya diminta merawat bayi-bayi tersebut dan tersangka EM yang menanggung semua biaya kebutuhan bayi. Bu, ibu dari awal ketika ada bayi dibawa nih sama anak ibu ke rumah, itu apakah ibu mempertanyakan ini bayi dari mana gitu? Enggak. Tidak berusaha mencari tahu dari mana? Enggak. Eli itu udah niat, Mah, Eli pingin punya anak tapi secara adopsi. Pernah bilang ke mama, kalau pingin punya anak biarinlah sama mama diurus di sini. Mama ridho ikhlas lahir batin. Ya sama mama aja, cinta gitu diurus di sini. Waktu bayi diambil tuh gimana dong Bu? Ibu kan tidak merasa ini untuk dijual atau gimana? Lantas, mengapa T tega menjual anaknya sendiri? Eksploitasi tadi, eksploitasi ekonomi yang bisa dijual kembali ke pihak yang lebih membutuhkan dan sebagainya. Gagal. Mana prestasinya? Bangkit lagi. Hancur. Berjuang lagi. Extra Joss dengan ginseng Korea Royal. Di Tambora, Jakarta Barat membuka tabir bahwa anak dapat dijadikan objek ekonomi. Media sosial menjadi ajang pertemuan bagi para ibu hamil yang kesulitan membayar biaya persalinan dengan para pelaku perdagangan bayi. Media sosial tersebut biasa dijalankan dengan kedok adopsi anak. Tim sasaran mencoba menggali fakta dengan mewawancarai beberapa pengemis yang menjadikan anak sebagai alat mencari pendapatan. Enggak, tadinya saya cucu udah gede. Nah ini saya emang udah lama, udah 3 tahun. Ini baru ya 9 tahun lah dari orok saya cewa. Makanya saya minjem anak tetangga buat nyari sepiring nasi. Pengemis lain yang ternyata ibu dari 2 bayi yang sedang dibawa mengaku menyewakan bayinya lantaran sulit mengurus di rumah. Kadang kan kalau dia jalan sendiri kan nggak mungkin banyak yang ngasih. Kalau gendong anak kan pasti banyak yang kasihan, banyak yang bayi. Makanya saya kasih. Saya juga kan capek ngurusinya kan, banyak anak gitu. Keduanya mengaku tidak ingin menjual anak yang mereka bawa untuk mengemis. Enggak. Karena ini anak tetangga. Penyewaan bayi sebagai alat mengemis termasuk dalam tindak pidana eksploitasi anak.
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, setiap individu dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, baik secara ekonomi maupun seksual kepada anak. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia menilai anak rentan menjadi korban eksploitasi dalam lingkungannya, termasuk orang tua. Iya, tadi eksploitasi ekonomi yang bisa dijual kembali ke pihak yang lebih membutuhkan dan sebagainya. Kemudian juga eksploitasi ekonomi itu jadi pekerja anak yang murah meriah, atau bisa juga eksploitasi seksual. Sebelumnya ada beberapa kasus perdagangan anak yang mencuat di masyarakat. Pada 2022, Polres Bogor meringkus seorang pria berinisial SH karena melakukan adopsi dan menjual bayi. Pelaku menggunakan modus yayasan ayah sejuta anak untuk melancarkan aksinya. Setelah lahir, bayi ditampung di yayasan dan dijual kepada orang yang mengadopsi anak dengan bayaran sebesar 15 juta rupiah. Pelaku mencari atau menggait calon korbannya melalui media sosial dengan dibalut yayasan ayah sejuta anak tersebut. Yang bersangkutan menawarkan, seolah-olah menawarkan penampungan ibu-ibu hamil yang tidak memiliki suami atau tidak memiliki pasangan, lalu kemudian ditawarkan juga nanti akan diberikan bantuan dalam proses persalinannya. Kemudian pada 2020, polisi menggagalkan praktik jual beli bayi yang melibatkan seorang bidan di Yogyakarta. Modusnya, sang bidan mendanai seorang maklar bayi untuk mencari bayi adopsi dan menjualnya. Bisa memberikan adopsi anak dengan biaya 20 juta kesepakatan awalnya, yang mana dari saksi tersebut dengan SBF ini berkenalan terlebih dahulu lewat media Facebook, kemudian terjadi komunikasi dan ketemulah di depan rumah sakit Pratama tersebut. Berbagai modus dilancarkan para pelaku perdagangan anak. LPAI menilai kerabat maupun keluarga korban enggan melaporkan tindak pidana perdagangan orang kepada otoritas terkait atau pihak berwajib. Seperti fenomena gunung es, jumlah korban tidak teridentifikasi dan terkontrol. Catatan kami peroleh sekitar 150 pada tahun 2020, sebelumnya 350, beberapa catatan agak menurun. Nah, itu kan angka-angka yang mungkin terlaporkan. Tetapi jauh di bawah sana, seperti gunung es ini sebenarnya di bawahnya tuh banyak sekali, tinggi sekali jumlahnya. Lantas, bagaimana nasib anak yang orang tuanya kesulitan ekonomi hingga terpaksa mencari jalan pintas? Dengan nilai 1 juta dia mau menukar bayinya dengan uang 1 juta karena memang kehidupannya susah gitu, anaknya banyak, suami di penjara, ya kehidupannya susah, dia nggak mampu untuk menghidupi, menafkahi anak-anaknya gitu. Bayi-bayi yang berada di tangan tersangka EM kini telah diamankan Dinas Sosial di sebuah panti asuhan di Cipayung, Jakarta Timur. Kesulitan ekonomi membuat orang tua mengambil jalan pintas dengan menjadikan anak sebagai komoditi penghasil uang. Sebuah panti asuhan di Padang, Sumatera Barat kerap menerima sejumlah anak yang kedapatan dititipkan lantaran keterbatasan orang tua menghidupi kebutuhan sang anak. Taunya dia kasih ke entah saudara entah siapa, cuma dikasih 1 juta gitu. Jadi kasihan ibu, jadinya miris sekali gitu kan. Nah, dengan nilai 1 juta dia mau menukar bayinya dengan uang 1 juta karena memang kehidupannya susah gitu, anaknya banyak, suami di penjara dan ya kehidupannya susah, dia nggak mampu untuk menghidupi, menafkahi anak-anaknya ini. Selain keterbatasan ekonomi, panti asuhan kerap menerima anak dari orang tua yang memiliki kondisi kejiwaan terganggu. Ya dari dulu banyak
Ada yang nitipnya sementara karena dia nggak mampu kan, karena dia ini depresi gitu kan, nggak mampu. Jadi dia itu titip sementara. Ada juga yang suaminya nggak tanggung jawab, dia lahiran dia nggak punya apa-apa. Panti asuhan menerapkan aturan sesuai perundangan bagi para orang tua yang ingin mengadopsi anak. Panti asuhan akan menyerahkan kepada dinas sosial untuk menyeleksi orang tua sebagai pengadopsi. Jadi kalau ada yang mau orang tua yang ingin anaknya diadopsi, ibu akan serahkan ke dinsos. Jadi nanti dinsos lah yang akan seleksi. Misalnya ada yang dari teman-teman ibu, nah ibu akan kasih ke listnya ke dinsos, ini daftar orang yang antri untuk adopsi gitu. Jadi biar nggak dianggap perdagangan eksploitasi anak, nggak dianggap jual beli anak di panti ini. Anak untuk adopsi diatur dalam aturan perundangan. Merujuk pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak angkat merupakan anak yang haknya dialihkan ke orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengalihan hak tersebut dari orang tua, wali sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak yang bersangkutan. Panti asuhan mengapresiasi peran negara untuk mengambil dan memelihara anak terlantar, baik di jalan maupun dari keluarga yang memiliki keterbatasan. Yang di Padang ya, ini memang anak-anak terlantar itu banyak itu di Kemensos yang diambil oleh negara gitu kan, yang diselamatkan oleh negara. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia menilai butuh kerjasama dari berbagai lapisan demi menekan kasus perdagangan anak. Mulai dari lingkungan terkecil seperti rukun tetangga dengan membentuk satuan perlindungan anak. Lembaga RT dan RW, rukun tetangga, namanya rukun, tapi kadang-kadang saling tidak peduli dan sebagainya. Ini yang diberdayakan. Pada waktu itu tahun 2011 LPAI mencetuskan suatu gagasan membentuk Sparta, seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga. Ketua LPAI Seto Mulyadi menuturkan, masyarakat harus terlibat aktif dalam pemberantasan perdagangan anak. Kasus di Jakarta Barat kemarin menurutnya dapat dihindari jika peran serta masyarakat dalam membantu orang tua bayi yang dijual. Manakala masyarakat tidak dilibatkan. Jadi misalnya kasus yang kemarin Jakarta Barat ya. Nah, itu kami melihat bahwa dengan mudahnya para pelaku ini ya mendatangi para ibu-ibu yang hamil, apakah melalui media sosial atau kemudian datang ya dengan berbagai upaya, misalnya membiayai persalinannya dan sebagainya. Setelah itu ingin mencoba merawat, tapi tahu-tahu ya sudah hilang atau diculik. LPAI mewanti-wanti bagi para pengadopsi anak. Panti maupun orang tua pengadopsi harus mengikuti aturan perundangan yang berlaku. Negara harus hadir. Nah, ini Kementerian Sosial juga sudah banyak juga terlibat juga di dalam menangani kasus-kasus ini. Ada rumah aman anak, sehingga mungkin juga dicarikan kalau sebagai orang tua asuh dan sebagainya, tetapi sesuai dengan undang-undang. Jadi tidak sembarangan. Syarat sah pengangkatan anak menurut hukum Indonesia adalah prosedur perundang-undangan yang berlaku dan disahkan oleh penetapan pengadilan. Berdasarkan PP nomor 54 tahun 2007, calon orang tua harus mengajukan permohonan adopsi anak ke lembaga sosial. Setelah surat permohonan pengangkatan anak diterima Dinsos atau Kemensos, maka akan dibentuk tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak. Selanjutnya, tim TIPPA akan mengirim tim pekerja sosial ke rumah calon orang tua angkat. Berdasarkan rekomendasi tim pekerja sosial, tim TIPPA akan meminta kelengkapan orang tua angkat. Jika semua dokumen terpenuhi, maka Menteri Sosial akan memberikan rekomendasi berdasarkan usulan tim TIPPA untuk diizinkan mengangkat anak. Kemiskinan dan tekanan ekonomi diduga menjadi penyulut praktik perdagangan anak di Indonesia. Berkaca pada peraturan perundang-undangan, adopsi anak memang dilakukan dengan skema legal. Namun, kasus perdagangan anak kerap terjadi. Saya Alifina Damalik, sampai jumpa.